Seluruh warga DKI Jakarta alias ibu kota negara sebelumnya diminta buat ganti KTP. Kalau kita lihat data, padahal jumlahnya hampir 11 juta orang. Kira-kira bakal ngebebanin anggaran negara nggak ya? Yuk kita bahas deh. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 18 September 2023, Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta, Bapak Joko Agustiono ngumumin kalau warga DKI Jakarta bakal diminta buat cetak ulang KTP. Ya itu karena kan pasti berubah kan, bukan daerah khusus ibu kota Jakarta lagi, tapi daerah khusus Jakarta. Tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas. Buat apa? Nah, perubahan ini seiring dengan perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya pada 2024 nanti. Intinya disesuaikan lah, kalau tadinya Jakarta berstatus daerah khusus ibu kota, ketika ibu kotanya pindah maka namanya berubah. Dan kalau nama kotanya berubah, maka KTP sebagai kartu identitas warganya juga mengalami perubahan. Emang nama kotanya bakal jadi apa sih? Nah, teka-teki soal Jakarta yang akan seperti apa, perlahan-lahan mulai ada jawaban nih. Kemarin-kemarin mulai ada yang nge-spill, mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Katanya Jakarta bakal ditetapin jadi sebuah daerah khusus meski udah nggak berstatus ibu kota negara. Jakarta akan jadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Dan katanya namanya jadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Hal itu selaras dengan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang lagi digodok sama pemerintah nih. Beberapa hari yang lalu, bahkan pas 12 September 2023, Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal yang ngebahas RUU itu. Pasti kita bertanya, kenapa sih namanya jadi daerah khusus? Sebenarnya jawabannya sama halnya dengan Yogyakarta, yang mana dulu juga pernah jadi ibu kota negara kita. Namanya Daerah Istimewa Yogyakarta kan? Ada istimewanya. Dan ini dituliskan dalam undang-undang. Hal ini karena status Yogyakarta yang istimewa dengan sistem otonomi daerah yang khusus. Ya begitupun halnya dengan Jakarta. Kalau kata Wapres Ma'ruf Amin sih ya, RUU ini mempertimbangkan aspek sosiologis dan historis kota Jakarta sebagai ibu kota negara yang udah punya banyak banget rekam jejak sebagai pusat pemerintahan dan menangani berbagai kompleksitas permasalahan. Nah, menariknya juga kata Wapres, nantinya bakal ada Dewan Regional Khusus Daerah Jakarta. Tujuannya apa? Biar bisa mengharmonisasikan perencanaan antara Jakarta dan daerah-daerah di sekitarnya, alias Jabodetabek. Oke, kalau kita rekap sebenarnya dari adanya perpindahan ibu kota negara, banyak ya konsekuensinya. Karena pindah ibu kota nggak cuma soal pembangunannya. Namun ada hal lain mulai dari perubahan nama bagi kota sebelumnya hingga perubahan KTP sebagai kartu identitas warganya. Salah satu konsekuensi paling nyata yang bakal dihadapi sama warga Jakarta itu ganti KTP. Kira-kira bakal ngerepotin gak sih? Soalnya data BPS menunjukkan bahwa jumlah warga DKI Jakarta banyak banget, mencapai 10,6 juta orang pada 2022 yang lalu. Yang pasti katanya pergantian KTP ini dilakukan secara bertahap, gak ujuk-ujuk, gak mendadak kayak tahu bulat. Alias digantinya kalau RUU DKJ-nya udah rampung. Lagian pergantian KTP juga nggak ngubah seluruh datanya. Seperti halnya yang disampaikan sama Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin, kalau penggantian KTP ini tuh perubahan secara redaksional. Oke, kalau sekiranya nggak ngerepotin warganya,
Apakah ngebebanin anggaran negara? Soalnya kan buat cetak KTP elektronik sebanyak 10,6 juta orang itu bisa miliaran angkanya. Oke, coba kita kalikan aja. Kalau harga satu belangko atau bahan dasar kartu KTP itu sekitar 9.500-an, dikalikan 10,6 juta orang, maka anggarannya akan sebesar 100,7 miliar rupiah. Menurutmu angka segitu terlalu besar atau enggak? Worth it nggak sih? Terlepas dari itu, semoga proses pergantian KTP buat warga DKI Jakarta nggak dipersulit ya. Apalagi sampai dikorupsi. Semoga nggak ada lagi drama orang nabrak tiang listrik kayak yang udah-udah. Ya nggak? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.